Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang ruang lingkup bisnis, di mana dalam ruang lingkup bisnis ini saya akan membahas tentang pengertian dan barang lingkup bisnis, pengertian dan ruang lingkup bisnis. Nah, yang saya juga akan membahas tentang tujuan dari bisnis tersebut. Oke, kita langsung masuk terhadap pembahasan. Kita akan membahas tentang pengertian bisnis. Bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok dengan menawarkan barang dan jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis itu dari bahasa Inggris, yaitu business, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan sebuah keuntungan. Nah, bisnis ini adalah semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang-barang melalui saluran yang produktif, dari membeli bahan yang mentah sehingga diolah menjadi barang jadi. Dalam ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis itu dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis itu dibentuk untuk mendapatkan profit dan juga meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Nah, kita membahas tentang secara etimologi. Apa bisnis itu secara etimologi? Baik, bisnis itu secara etimologi kita akan bahas. Bisnis itu berarti keadaan. Secara etimologi, bisnis itu adalah keadaan. Yang mana keadaan itu seseorang atau sekelompok orang itu sibuk melakukan sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan keuntungan. Nah, kata bisnis ini memiliki 3 penggunaan tergantung dari penggunaan singkatan tersebut. Bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis, hukum, teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba. Nah, apa saja kegiatan dari bisnis tersebut? Kegiatan bisnis sebagai sebuah organisasi, yaitu seperti produksi, keuangan, pemasaran, dan SDM. Produksi ini adalah penciptaan barang dan jasa. Nah, sedangkan keuangan itu adalah mencari dana yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan dagang. Nah, yang ketiga adalah pemasaran. Pemasaran ini kita perlu menguasai dalam pemasaran kegiatan bisnis tersebut. Karena dengan pemasaran kita dapat mengenalkan barang-barang yang kita miliki serta mengidentifikasi keinginan para konsumen. Kegiatan ini dapat membantu terhadap kegiatan perdagangan kita. Karena adanya pengenalan, maka para konsumen itu akan tertarik. Yang keempat adalah pengelolaan sumber daya manusia, yang mana kegiatan ini mencari tenaga kerja dan meningkatkan kemampuannya. Begitu. Nah, kita akan membahas tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis itu ada 2, yang mana ada kalanya intens dan ada kalanya extend. Lingkungan intens itu adalah memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Lingkungan intens itu memberikan pengaruh langsung kepada kegiatan bisnis. Pemerintah, pesaing, konsumen, asosiasi dagang, serta supplier dan serikat pekerja. Nah, lingkungan ekstern itu apa? Itu tidak secara langsung, pengaruhnya itu tidak secara langsung dalam kegiatan bisnis. Itu adalah perbedaan antara intens dan extend, di mana extend itu adalah memberikan pengaruh yang secara tidak langsung terhadap kegiatan bisnis, dunia internasional, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Setelah itu kita akan membahas apa saja jenis-jenis bisnis. Jenis-jenis bisnis di sini ada kalanya monopsoni, ada kalanya oligopoli, ada oligopsoni, dan ada monopoli. Kita akan bahas satu persatu jenis-jenis bisnis. Jenis yang pertama adalah monopsoni.
ialah keadaan di mana satu pelaku itu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Nah, kondisi monopsoni ini sering terjadi di daerah-daerah perkebunan dan industri hewan potong, sehingga tawar-menawar dalam harga bagi petani adalah nonsen. Salah satu contohnya adalah perjualan perangkat kereta api di Indonesia. Nah, kita akan membahas oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis itu dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan itu lebih dari satu, lebih dari dua, dan kurang dari 10. Yang ketiga adalah jenis oligopsoni. Jenis bisnis oligopsoni ini adalah keadaan di mana dua atau lebih pelaku usaha itu menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang keempat adalah jenis monopoli. Jenis monopoli ini sering kita jumpai, bahkan sudah realita. Monopoli ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar tersebut. Penentu harga pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut dengan monopolis. Sebagai penentu harga, peacemaker, seorang monopolis dapat menaikkan atau dapat mengurangi juga harga tersebut dengan cara menentukan jumlah barang yang akan diproduksi. Semakin sedikit barang tersebut, maka semakin mahal harga barang tersebut. Begitu pula sebaliknya. Nah, yang terakhir adalah tujuan bisnis. Apa tujuan bisnis? Atau tujuan kebijakan bisnis? Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, tujuan bisnis merupakan hasil akhir yang ingin dicapai oleh para pelaku bisnis dari bisnis yang mereka lakukan, dan merupakan cerminan dari berbagai hasil yang diharapkan bisa dilakukan oleh bagian-bagian organisasi perusahaan, produksi, pemasaran, personalia, dan lain-lain. Secara umum, tujuan dari bisnis ini adalah menyediakan produk berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumennya serta memperoleh keuntungan dari aktivitas yang telah dilakukan. Nah, ada pula dalam jangka panjang tujuan yang ingin dicapai tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumen saja, namun terdapat banyak hal yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam bisnisnya. Di antaranya seperti market standing, innovation, physical and financial success, manager performance and development, worker performance and attitude, public responsibility. Itu diantaranya. Mungkin cukup sampai di sini saja pembahasan kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.